Monster-monster, cepatlah berlutut dan akui kesalahanmu. Tiba-tiba, sebuah suara lembut terdengar dari luar. Jantung Wu Chen bergetar, dentuman-dentuman-dentuman, karena suara ini agak familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya sebelumnya. Bersamaan dengan teriakan ini adalah kekuatan pedang yang kuat. Itu seperti pedang yang dapat menembus langit, menyapu dengan ganas ke segala arah. Semua orang terkejut. Kekuatan pedang semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh tahap bela diri sejati. Sangat mungkin itu milik ahli di tahap pencapaian astral. Segera setelah itu, kecantikan yang tak tertandingi perlahan muncul dari angkasa. Wanita ini memiliki wajah yang cantik, sosok yang anggun, dan kecantikannya tak tertandingi, seolah-olah seorang wanita surgawi telah turun ke dunia fana. Dia sangat cantik. Di belakang wanita ini, ada juga beberapa pria muda. Mereka semua memiliki kekuatan tirani, dan bahkan yang paling lemah di antara mereka memiliki kekuatan tahap bela diri sejati. Ketika mereka melihat penampilan mereka, pertempuran di panggung tanpa sadar berhenti. Tatapan semua orang tertuju pada orang-orang ini saat sebuah nama muncul di benak mereka. Beichen House. Sama seperti Sekte Taiyi dan Sekte Astral, Beichen House ini juga merupakan salah satu sekte super utama, terlebih lagi, ia adalah salah satunya. Orang-orang Beichen House juga ada di sini, jadi kita tidak perlu takut lagi pada Blood Demon dan Flaming Phoenix. Melihat para murid Beichen House telah tiba, semua orang langsung menjadi 100 kali lebih percaya diri. Ketika orang-orang Beichen House dan Sekte Taiyi bergandengan tangan, mereka tidak akan takut lagi. Itu dia. Menatap wanita cantik ini, hati Wu Chen bergetar. Ia benar-benar mengenali wanita ini, dan ia adalah ahli di Astral Reaching Stage Sun Yan yang ditemuinya di Demon Cloud Mountain Rank saat itu. Jadi ia sebenarnya seseorang dari Beichen House. Wu Chen sudah menebaknya sejak lama, bahwa Sun Yan kemungkinan besar adalah seseorang dari Sekte Super, tetapi ia tidak tahu persis dari kekuatan mana ia berasal. Apakah ia juga tertarik pada Flaming Phoenix? Wu Chen tidak akan pernah melupakan bahwa saat itu di Pegunungan Awan Iblis, ketika dia pertama kali bertemu Sun Yan, pihak lain sedang bertarung melawan burung 9 nether yang kuat. Dengan bantuannya, dia mampu memperoleh burung 9 nether dan menerobos ranah tahap kedua Formula Phoenix Api. Hehe, aku tidak pernah menyangka bahwa orang yang akan datang dari rumah Beichen sebenarnya adalah kamu. Melihat Sun Yan, mata Lei Hong menyala dengan penuh gairah. Keindahan yang tak tertandingi seperti Sun Yan, bahkan di 10 sekte besar, jarang terlihat, dan kemanapun seseorang pergi, wanita cantik selalu diterima. Sun Yan menatap Blood Demon dan berkata, sepertinya aku datang di waktu yang tepat. Lei Hong tertawa terbahak-bahak, dan berkata, kau dan aku akan bekerja sama, aku akan menghadapi Flaming Phoenix, dan kau akan menghadapi Blood Demon, bagaimana? Mengapa kau tidak menghadapi Blood Demon, dan aku menghadapi Flaming Phoenix? Tanya Sun Yan. Dia juga datang untuk Flaming Phoenix. Lei Hong berkata, kekuatan Blood Demon ini telah mencapai tahap kelima. Esensi iblisnya kuat, jadi menangkapnya kembali akan sangat berguna. Mengenai Flaming Phoenix ini, aku bertekad untuk mendapatkannya, tidak ada yang dapat menandingi Sekte Taiyiku. Sun Yan mengerutkan kening, berpikir sejenak, dan berkata, baiklah. Ketika sekte lain bertemu dengannya, mereka biasanya akan menghindarinya sendiri untuk mencegah keterlibatan yang tidak perlu. Selain itu, esensi iblis Blood Demon ini memang tidak buruk, itu dapat digunakan untuk memurnikan pil dan memurnikan senjata. Dibandingkan dengan kekuatan lain, seperti Sekte Astral, akan sangat bagus jika dia bisa mendapatkan esensi iblis dari iblis darah tingkat kelima ini. Iblis darah, matilah. Sun Yan berteriak dan terbang. Tangan gioknya menyentuh cahaya, seluruh tubuhnya melepaskan cahaya ungu yang kuat, cahaya itu menyilaukan dan menyilaukan, energi spiritual yang kuat, membentuk teratai raksasa di bawah tubuhnya, tempat duduk teratai itu berputar, melepaskan semburan cahaya yang sangat kuat, kontras dengan wajahnya yang sangat cantik, dia seperti dewi yang turun ke dunia fana, memancarkan aura yang tidak dapat diganggu-gugat. Pedang ilahi bergetar, melepaskan semburan energi roh yang kuat. Aura pedang berwarna-warni muncul, dan pada saat itu, melepaskan total 49 sinar pedang,
yang berkumpul bersama untuk membentuk sinar pedang sepanjang 1000 meter, dan menebas ke arah iblis darah dengan kekuatan membelah bulan. Semua orang menatap Sun Yan dengan kaget. Tidak hanya penampilan wanita ini yang luar biasa, kekuatannya juga sangat kuat, jauh melampaui imajinasi mereka. Serangan pedang yang menakutkan ini sangat merusak, mampu membunuh dan menghancurkan segalanya. Blood Demon dan Flaming Phoenix sama-sama terkejut, siapa yang mengira bahwa wanita sekuat itu akan tiba-tiba muncul, kekuatannya tidak kalah sedikit pun dari Lei Hong. Melihat Sun Yan menyerangnya, Blood Demon tidak berani ceroboh. Ia membuka mulutnya dan meraung, ki darah di sekitar tubuhnya melonjak terus-menerus. Aura darah yang deras secara bertahap melonjak, mengembun menjadi pilar cahaya darah yang kuat. Kekuatan sinar cahaya ini sangat mengerikan, mampu menghancurkan segalanya. Melihat mereka berdua bertarung, Flaming Phoenix meraung dan membentangkan sayapnya yang besar. Ia segera terbang ke langit dan melesat lurus menuju kedalaman gua 10.000 kelelawar dengan kecepatan kilat. Mau lari? Mungkin tidak. Lei Hong mendengus dingin, ia mengaktifkan pagoda dan semburan energi yang kuat melonjak keluar seperti gelombang, menelan seluruh dunia, dengan cepat mengejarnya. Ia telah mengejar Flaming Phoenix sepanjang waktu, dan setelah akhirnya melihatnya di alam rahasia bulan yang mendalam, bagaimana ia bisa melepaskannya begitu saja? Apakah mereka sudah pergi? Melihat ini, Wu Chen segera mengejarnya. Flaming Phoenix ini adalah sesuatu yang harus ia dapatkan, tidak peduli siapa itu, mereka tidak dapat menghentikannya, bahkan jika itu adalah murid warisan sejati dari Sekte Tai. Sepanjang jalan, ia mengikuti Wu Chen lebih dalam ke gua 10.000 kelelawar. Kekuatan Flaming Phoenix dan Lei Hong sama-sama mengejutkan, sangat menakutkan, dan kecepatan mereka juga tak tertandingi. Bahkan jika Wu Chen mengejar mereka dengan kecepatan penuh, ia akan tetap terlempar jauh. Sialan, kemana mereka lari? Wu Chen tak kuasa menahan diri untuk mengumpat dalam hati. Ia mengangkat kepala dan melihat sekelilingnya, cara ia mengejar mereka ke sini telah menghilangkan jejak Flaming Phoenix, begitu pula kelompok Lei Hong. Ia tidak tahu kemana mereka lari. Melihat sekeliling, Wu Chen tidak melihat jejak keduanya, tetapi ia sudah kehabisan akal. Kecepatan Flaming Phoenix dan Lei Hong sangat cepat, bahkan ia tidak mampu mengejar mereka. Mari kita lihat dulu. Wu Chen melihat ke depan, ragu sejenak, dan terus terbang maju. Gua 10.000 kelelawar, ini adalah dunia Blood Demon, dan di dalam gua, Blood Demon ada di mana-mana, hampir ada di mana-mana. Kicau kicau kicau. Beberapa Blood Demon dengan cepat menemukan Wu Chen dan dengan cepat menyerbu ke arahnya. Bercampur dengan aura darah mereka yang meluap, mereka dengan kejam menyapu ke arahnya. Pisau pembunuh naga. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen mengeluarkan pisau pembunuh naga dan menebas dengan pedangnya, melepaskan dauki mengerikan yang menyerbu tanpa ampun ke arah setan darah. Blood Demon menjerit dengan menyedihkan, dia sama sekali bukan lawan Wu Chen. Ketika dia bertemu dengan aura pedang Wu Chen, dia langsung hancur, berubah menjadi genangan darah dan menghilang ke udara. Kau terlalu percaya diri. Setelah membunuh semua Blood Demon ini, Wu Chen tidak membuang waktu dan melangkah maju, memasuki kedalaman gua 10.000 kelelawar miliknya. Setelah berjalan beberapa saat, dia tiba-tiba melihat bola api jatuh dari atas. Bola api ini sangat menyilaukan dan mengandung kekuatan yang kuat. Wu Chen terkejut. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung menghindar ke samping. Api itu bukan lelucon, jika dia terkena, dia pasti akan berubah menjadi abu dalam sekejap, dan bahkan jika dia berkultivasi dengan teknik tubuh emas abadi dan formula Phoenix api, itu akan sama saja. Di atas sana, setelah dia menghindar, Wu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Bola api ini jelas merupakan Flaming Phoenix, karena selain Flaming Phoenix, tidak ada api lain yang seganas ini di gua 10.000 kelelawar. Tanpa ragu, Wu Chen segera bergegas maju. Apapun yang terjadi, ia harus mendapatkan Flaming Phoenix hari ini. Gua 10.000 kelelawar selalu menjadi jenis kegelapan, di mana sinar matahari tidak bisa masuk. Di tempat seperti ini, saat api ditemukan, akan sangat mudah untuk menemukannya. Jadi di sana, Wu Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa Flaming Phoenix berada sekitar 500 meter darinya. Seluruh tubuhnya terbakar dengan amukan api, melonjak dengan api, dan bahkan udara itu sendiri dibakar oleh kekuatan api.
Di sisi lain, seorang pemuda berjubah ungu melayang 10 meter jauhnya dari Flaming Phoenix. Pagoda di atas kepalanya melepaskan cahaya yang menyilaukan, dan aura tajam keluar dari tubuhnya tanpa henti. Pada saat ini, mereka berdua terlibat dalam pertempuran yang intens. Gumpalan demi gumpalan energi meledak dari pusat tabrakan mereka, menyapu ke segala arah. Wu Chen diam-diam terkejut. Di antara mereka berdua, satu adalah binatang iblis tingkat kelima dan yang lainnya adalah ahli di tahap pencapaian astral. Menahan napas, menarik napas, Wu Chen diam-diam tetap berada dalam kegelapan. Kedua kekuatan itu terlalu kuat, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendekat. Jika dia masuk, dia hanya akan mengirim dirinya sendiri menuju kematiannya, jadi, dia harus menunggu kesempatan bagus untuk menyerang. Jika tidak, yang menunggunya adalah kematian. Agak sulit. Saat dia diam-diam menyaksikan pertarungan sengit antara keduanya, pikiran Wu Chen juga berputar cepat. Dia memikirkan sebuah cara, di mana kekuatan Lei Hong dan Flaming Phoenix sama-sama sangat mengerikan, jauh melampaui dirinya saat ini. Dalam pertarungan antara keduanya, tidak peduli siapa yang menang, akan sangat sulit bagi untuk mendapatkan Flaming Phoenix. Di bawah serangan Lei Hong dan harta karun spiritual tingkat bumi di tubuhnya, Flaming Phoenix secara bertahap jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan, dan mulai menunjukkan tanda-tanda menjadi lebih rendah. Menyadari hal ini, Wu Chen diam-diam merasa takut. Raung! Flaming Phoenix meraung, dan gelombang kekuatan api yang mengamuk meledak. Gelombang api ini membakar dengan ganas, seolah-olah akan membakar seluruh ruang. Flaming Phoenix mengepakkan sayapnya, dan bola-bola api, seperti api ilahi yang jatuh dari langit, melesat ke arah Lei Hong pada saat yang sama. Kekuatan gerakan ini sangat mengerikan, sampai-sampai mengguncang bumi, bahkan ahli di tahap astral reaching akan pusing menghadapi gerakan ini. Orang bodoh yang keras kepala. Lei Hong mendengus dingin, ia mengaktifkan pagoda dan pagoda itu berputar cepat, melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan dari pagoda, menyelimuti Flaming Phoenix. Setelah bertemu pagoda, api Flaming Phoenix dengan cepat diserap tanpa menimbulkan gelombang apapun. Melihat ini, Flaming Phoenix bahkan lebih marah. Jika bukan karena pagoda, bahkan jika tidak bisa menang, ia tidak akan dirugikan begitu cepat. Ahli di Astral Reaching Stage berbeda. Earth Rank dan Spiritual Treasure yang mereka aktifkan benar-benar menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada dirinya. Itu benar-benar tak terbayangkan. Biarkan aku masuk. Kedua tangan Lei Hong membentuk segel saat ia melantunkan mantra. Setelah itu, pagoda itu tumbuh lebih besar dan gelombang energi yang mengerikan merembes keluar darinya dan menyelimuti tubuh Flaming Phoenix, seolah-olah mencoba menghisapnya utuh. Raungan. Flaming Phoenix meraung. Dengan kepakan sayapnya yang besar, kekuatan yang mengerikan meledak keluar, mengguncang seluruh ruang di sekitarnya. Bang! Dengan kepakan sayapnya, kekuatan besar menghancurkan segalanya. Bahkan pagoda Lei Hong tidak mampu menahannya dan langsung terhempas. Setelah mengguncang pagoda Lei Hong hingga terbuka, Flaming Phoenix mengepakkan sayapnya dan bergegas ke sisi lain. Kekuatan Lei Hong terlalu kuat, sebelum memasuki alam rahasia bulan yang mendalam, pagoda itu telah menderita kerugian besar di tangannya. Lari, bisakah kau lari? Melihat Flaming Phoenix melarikan diri, sosok Lei Hong melesat, mengaktifkan pagoda, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera mengejarnya. Sial, kedua orang ini datang ke sini. Di sisi lain, Wu Chen menjadi pucat karena ketakutan, karena ia menemukan bahwa Flaming Phoenix saat ini tengah melarikan diri ke arahnya. Cepat, lari! Wu Chen tidak bisa bersembunyi lagi, dalam sekejap, ia langsung melarikan diri. Flaming Phoenix dan Lei Hong sama-sama sangat kuat, dengan kekuatannya saat ini, berhadapan dengan kedua orang ini seperti belalang sembah yang mencoba menghalangi kereta perang, mencari kehancurannya sendiri. Seorang kultivator langit kedua dari kekuatan sejati. Sebenarnya, Lei Hong telah lama menyadari keberadaan Wu Chen, hanya saja ia telah bertarung dengan Flaming Phoenix, dan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain, jadi meskipun ia menyadarinya, ia tidak pergi dan bertanya. Saat ini, ia mengejar Flaming Phoenix, tanpa sengaja melirik Wu Chen, tetapi wajahnya sangat meremehkan. Jika seorang kultivator tahap bela diri sejati berani datang menonton pertempuran antara dirinya dan Flaming Phoenix, itu sama saja dengan mencari kematian.
Flaming Phoenix juga telah lama menyadari keberadaan Wu Chen. Alasannya terbang ke sini adalah karena ia ingin si idiot ini membantunya menghalangi Lei Hong, yang berada di belakangnya. Dalam waktu singkat, ia akan berhasil menyingkirkannya. Sayap Flaming Phoenix sangat besar, dan kecepatannya sangat cepat. Seperti sambaran petir merah, ia mengejarnya dalam sekejap mata. Dengan kepakan sayapnya, ia menyapu ke arah Wu Chen dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Sial, target binatang buas ini adalah aku. Wu Chen terkejut, ia tidak pernah mengira bahwa Flaming Phoenix benar-benar akan menyerangnya. Perisai emas. Kekuatan dalam tubuhnya melonjak, dan cahaya keemasan yang cemerlang meledak dari tubuhnya. Cahaya itu dengan cepat mengembun menjadi perisai emas, menghalangi di depannya, dengan harapan dapat menghalangi serangan Flaming Phoenix. Bang! Namun, kekuatan Flaming Phoenix terlalu kuat, jauh melampauinya. Dengan kepakan sayapnya, perisai emasnya hanya bertahan sesaat sebelum hancur, berubah menjadi hujan cahaya. Apa? Mata Wu Chen terbuka lebar saat dia melihat semuanya dengan kaget. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan, dia tidak pernah mengira perisai emasnya akan begitu lemah, sampai-sampai tidak dapat bertahan sesaat sebelum hancur. Perbedaan levelnya terlalu besar. Wu Chen diam-diam menggelengkan kepalanya. Ini sebenarnya bukan masalah dengan kekuatan pertahanan perisai emasnya, melainkan, perbedaan alam dan kekuatan antara dia dan Flaming Phoenix terlalu besar. Perbedaan kekuatan yang begitu besar, menyebabkan perisai emasnya menjadi sangat lemah, tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tepat pada saat ini, bola api raksasa melewati sayap Flaming Phoenix. Bola api itu sangat menyala dan menakutkan. Ah! Wu Chen menjerit dengan menyedihkan saat tubuhnya langsung terbakar oleh api dan kekuatan yang mengerikan itu dengan cepat menyala di permukaan tubuhnya. Dalam sekejap mata, api itu telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Wu Chen menjerit dengan menyedihkan. Dia adalah seorang pemurni pil sejak awal, dia telah bertarung dengan api sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa api itu akan begitu menakutkan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa pemain yang bermain dengan api akan membakar dirinya sendiri sampai mati. Pepatah ini tidak dapat digunakan dengan lebih baik padanya sekarang. Aku tidak bisa mati di sini. Wu Chen mengatupkan giginya, membangunkan pikirannya. Kali ini, dia datang untuk mengumpulkan Flaming Phoenix, bukan untuk ditangani oleh mereka. Formula Fire Phoenix. Wu Chen berteriak, dia bertekad dan bertekad. Dia mengaktifkan Formula Fire Phoenix dan Formula Fire Phoenix di tubuhnya segera mulai beredar dengan panik, menyerap dan memurnikan api di permukaan tubuhnya. Formula Phoenix api adalah salah satu seni paling mistis di dunia, dan memiliki efek yang sangat misterius. Di bawah aktivasinya, api yang menyelimuti tubuhnya secara bertahap padam, dan diserap oleh Formula Phoenix api. Melihat api di tubuhnya padam, Wu Chen menghela napas lega. Baru saja, itu benar-benar berbahaya, kekuatan Phoenix api ini terlalu kuat, kekuatan api di tubuhnya secara alami menjadi sangat kuat, dan bahkan menyebabkan tubuhnya terbakar. Di sisi lain, Flaming Phoenix juga terkejut, betapa besarnya kekuatan apinya, bahkan ahli di tahap Astral Reaching mungkin tidak dapat mengatasinya, mungkin akan terbakar menjadi bubuk, tetapi Wu Chen benar-benar telah menghalanginya. Raungan. Flaming Phoenix membuka mulutnya dan menyemburkan awan udara. Setelah bersentuhan dengan udara, ia segera mulai terbakar. Api yang mengerikan itu menyerbu ke arah Wu Chen, ia ingin melihat, seberapa kuat bocah kecil itu dapat melawan api yang begitu ganas. Tidak bagus. Melihat bahwa Flaming Phoenix menyerangnya lagi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Wu Chen segera mengaktifkan Formula Fire Phoenix. Formula Fire Phoenix dengan cepat diaktifkan, dan bola api menyala, menyelimuti seluruh tubuhnya. Flaming Phoenix tercengang saat melihat api di tubuh Wu Chen. Api ini, meskipun kecil, sangat murni, dan bahkan lebih murni daripada api di tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Namun, siapa Wu Chen? Bahkan jika dia hanya manusia biasa, bahkan jika dia mengolah teknik kultivasi atribut api untuk tingkat surga, atau jika dia sendiri adalah tubuh roh atribut api, api di tubuhnya tidak akan semurni ini. Jika kultivasinya tidak kuat, itu tidak akan cukup untuk meredam energi spiritualnya sendiri. Selain itu, dia merasakan kekuatan yang sangat unik dari tubuh Wu Chen.
Kekuatan semacam ini sangat bermanfaat bagi Flaming Phoenix-nya. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan ini, dia mungkin bisa meningkatkan kekuatannya dan dengan cepat menembus tingkat ke-6-nya. Kenyataannya, kekuatan yang dirasakan Flaming Phoenix adalah kekuatan dalam formula Fire Phoenix yang diolah Wu Chen. Teknik kultivasi ajaib yang disebut formula Fire Phoenix, tidak hanya berguna bagi Wu Chen, tetapi juga sangat berguna bagi binatang iblis yang mengandung garis keturunan Phoenix seperti Flaming Phoenix. Efeknya bahkan melampaui Wu Chen, karena Wu Chen adalah manusia dan tubuhnya tidak dapat mengandung garis keturunan Phoenix. Api yang mengerikan menyemprot ke tubuh Wu Chen dan membakar dengan ganas. Namun, Wu Chen tidak merasakan sedikit pun rasa sakit karena formula Phoenix api terus-menerus beredar di tubuhnya dan terus-menerus melahap dan menghancurkan api di sekitarnya, menyebabkan api tidak dapat melakukan apapun padanya. Apa yang terjadi? Kekuatan api di tubuhku telah tumbuh lebih kuat sedikit. Wu Chen tiba-tiba menyadari bahwa jumlah kekuatan api di tubuhnya secara misterius telah meningkat banyak. Mungkinkah itu kekuatan api pada Phoenix api? Wu Chen dengan cepat memahami alasannya. Baru saja, formula Phoenix api terus-menerus menyerap api di permukaan tubuhnya. Itu pasti karena Phoenix api telah berubah menjadi tubuhnya sendiri, yang menyebabkan kekuatan api di tubuhnya meningkat. Setelah mengetahui hal ini, Wu Chen sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Flaming Phoenix tidak hanya tidak membakarnya sampai mati, tetapi malah membiarkannya mendapatkan keuntungan dari bencana tersebut, dan membantunya meningkatkan jumlah power of fire yang ada padanya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Flaming Phoenix. Mungkin tidak pernah dalam mimpinya orang ini berpikir bahwa apinya tidak hanya tidak mematikan baginya, tetapi malah diserap olehnya, memperkuat power of fire di tubuhnya. Namun, tepat pada saat ini, Flaming Phoenix membuka mulutnya lebar-lebar, dan aliran udara yang mengerikan menyembur keluar dari mulutnya, langsung menyelimuti seluruh tubuh Wu Chen. Sial, Wu Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak, seolah-olah dia benar-benar disegel. Perasaan ini sangat tidak terbayangkan. Segera setelah itu, dia menemukan sesuatu yang bahkan lebih mengerikan, yaitu aliran udara yang melilit tubuhnya, dan benar-benar terbang menuju mulut Flaming Phoenix. Tidak bagus, orang ini berencana untuk menelanku. Menyadari hal ini, ekspresi Wu Chen berubah drastis. Flaming Phoenix ini bukanlah binatang iblis biasa, ia adalah ahli langkah kelima, dan kekuatannya sangat mengerikan. Jika ia menelannya, maka hanya ada satu nasib yang menunggunya, yaitu kematian. Tidak, aku tidak bisa membiarkan orang ini menelanku. Wu Chen menyalurkan formula Fire Phoenix miliknya, menyebabkan kekuatan formula Fire Phoenix meletus. Ia melesat menuju gelombang udara yang menyelimuti tubuhnya, mencoba menghancurkannya. Namun, Flaming Phoenix kali ini pasti tidak akan membiarkannya berhasil. Ia meraung, dan hembusan udara yang lebih kuat melesat turun ke arah Wu Chen. Ah! Di bawah hembusan udara yang begitu kuat, Wu Chen akhirnya tidak dapat menahannya dan tersapu ke dalam mulut Flaming Phoenix dan ditelan. Melihat Wu Chen tersedot masuk, Flaming Phoenix menutup mulutnya dan mengunyah beberapa kali sebelum menelan Wu Chen. Ia tidak akan menyelidiki rahasia apa yang dimiliki Wu Chen, selama ia memiliki sesuatu yang berguna, ia akan segera menelannya. Sangat panas. Di dalam tubuh Flaming Phoenix, Wu Chen berguling beberapa kali sebelum berhenti. Ia menyadari bahwa tubuh Flaming Phoenix mendidih panas, seolah-olah berada di dalam gunung berapi. Sejumlah besar panas terus-menerus terkikis, seolah-olah ingin memanggangnya hidup-hidup. Teknik tubuh emas abadi. Wu Chen segera mengaktifkan teknik tubuh emas abadi, cahaya emas cemerlang meletus dari tubuhnya, menutupi setiap inci tubuhnya, membentuk pertahanan yang kokoh, mencegah energi panas membakarnya hingga ke tanah. Setelah beberapa saat, Wu Chen merasa lebih baik, dan mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tidak ingin mati di tempat seperti ini, dan menjadi santapan Flaming Phoenix. Kematian seperti ini terlalu menyedihkan baginya, dan dia harus pergi. Namun, dia tidak dapat memikirkan cara yang baik untuk keluar dari sini untuk saat ini, jadi dia memutuskan untuk melakukan segalanya selangkah demi selangkah. Di luar, Flaming Phoenix telah menelan Wu Chen dan merasa sangat puas. Ada sesuatu yang berguna di tubuh Wu Chen, jadi begitu dia menyerapnya, energi khusus di tubuhnya akan mengalir ke tubuhnya untuk memperkuatnya. Setelah melakukan semua ini,
Flaming Phoenix ingat bahwa Lei Hong masih melotot padanya dari belakang. Dia segera melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, menjauh dari tempat ini. Tepat pada saat ini, kekuatan yang sangat kuat meledak, menekan ke arah tubuhnya. Flaming Phoenix, masuklah. Sebaliknya, dia harus berterima kasih kepada Wu Chen atas kemunculan si bodoh ini. Hal ini menyebabkan Flaming Phoenix menjadi terganggu, memberinya waktu untuk mengedarkan energinya dan menekannya, jika tidak, ia akan menghabiskan banyak energi untuk menekan Flaming Phoenix. Lei Hong sangat berterima kasih atas kemunculan si bodoh ini, dan ia tidak akan mampu melakukannya bahkan jika ia menginginkannya. Flaming Phoenix terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa Lei Hong akan tiba-tiba menyerangnya saat ini. Raungan. Flaming Phoenix meraung. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang keluar, mencoba melepaskan diri dari pengekangan kekuatan ini. Namun, ia terkejut menyadari bahwa kekuatan yang digunakan Lei Hong kali ini sangat mengerikan. Bahkan jika itu adalah dia, tidak akan mudah baginya untuk melepaskan diri dari pengekangannya. Namun, ia adalah binatang iblis tingkat kelima, jadi bagaimana mungkin ia bisa bergantung pada belas kasihan orang lain? Raungan. Raungan lain terdengar. Flaming Phoenix mengaktifkan semua energi di tubuhnya dan sejumlah besar energi iblis meledak keluar. Ruang di sekitar mereka mulai bergetar dan mustahil bagi Flaming Phoenix untuk menahan kekuatan itu. Aku diambang kematian. Lei Hong mendengus dingin, menatapnya, gerakannya ini adalah sesuatu yang telah direncanakannya sejak lama, itu sangat menakutkan, jika Flaming Phoenix bisa lolos begitu saja, apa yang akan dia dapatkan? Flaming Phoenix berjuang dengan sekuat tenaga sambil meraung terus-menerus. Gelombang demi gelombang kekuatan terus meledak keluar, ingin berjuang melepaskan diri dari pengekangan yang kuat, tetapi dia terkejut menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia berjuang, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri dari ikatan kekuatan yang kuat ini. Melihat dirinya sendiri saat dia perlahan-lahan terbang menuju pagoda Lei Hong, Flaming Phoenix akhirnya mengerti betapa besar kesalahan yang baru saja dia buat. Di luar, Flaming Phoenix berjuang dengan sekuat tenaga. Tanpa mereka sadari, di dalam tubuhnya, Wu Chen tengah menderita sakit yang amat sangat. Apa yang dilakukan orang ini? Wu Chen tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Jika terus seperti ini, dia tak akan bisa berbuat apa-apa. Jika dia tidak diguncang sampai mati, dia akan dicerna hidup-hidup oleh Flaming Phoenix. Dia tak senang dengan dua cara kematian itu, jadi dia harus memikirkan cara. Kemudian, Wu Chen menyadari sesuatu yang bahkan lebih mengerikan, tubuh Flaming Phoenix perlahan-lahan terbakar. Awalnya, kekuatan Flaming Phoenix adalah bagian dari api, dan memiliki darah Phoenix, jadi tidak aneh jika dia menghasilkan api. Akan tetapi, Wu Chen menyadari bahwa Flaming Phoenix tidak hanya terbakar di luar, bahkan di dalam tubuhnya pun mulai terbakar. Orang ini, mungkinkah dia akan terbakar? Ketika memikirkan kemungkinan ini, Wu Chen tak kuasa menahan rasa sedikit khawatir. Jika memang seperti yang dia pikirkan, maka dialah yang akan menjadi orang pertama yang menderita. Formula Fire Phoenix. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen segera mengaktifkan Formula Phoenix Api, dan semburan energi dahsyat meledak dari tubuhnya. Kobaran api yang mengerikan melesat keluar, menyebar ke seluruh tubuhnya, mencegah api di tubuh Phoenix Api menggerogotinya. Sebenarnya, ini bukan pembakaran spontan Phoenix Api, tetapi karena Phoenix Api saat ini dalam bahaya yang ekstrim, tubuhnya meledak dengan hebat, menyebabkan seluruh tubuhnya terbakar. Menara rumput, tekan mereka. Lei Hong berteriak, dan energi yang kuat mengalir ke pagoda. Pagoda itu dengan cepat mengembang, dan meletus dengan kekuatan melahap yang mengerikan, ingin melahap Phoenix Api. Mengaung. Pada saat ini, ia juga mempertaruhkan segalanya untuk melawan Lei Hong dan menara rumputnya dengan kekuatannya sendiri. Ia tahu bahwa begitu ia tersedot ke dalam menara rumput, apa yang menantinya adalah neraka yang tidak dapat diperbaiki. Namun, meskipun begitu, situasinya terus memburuk. Menara rumput itu seperti lubang hitam raksasa, mengikatnya dengan kuat dan mencegahnya melarikan diri. Dan di dalam tubuhnya, Wu Chen juga terus-menerus gemetar. Ia juga mengerti bahwa situasi Flaming Phoenix saat ini tidak terlalu baik, dan saat ia dirapikan dan dikunci di antara menara rumput, hasilnya juga tidak akan terlalu baik. Lebih jauh,
yang lebih menakutkan adalah bahwa setelah ledakan hebat Flaming Phoenix, api yang menyala di tubuhnya menjadi semakin membara, dan telah melampaui batas yang dapat ditanggung Wu Chen. "Ah, aku tidak tahan lagi." Wu Chen menjerit dengan sedih, saat bola api membakar di sekelilingnya. Meskipun ia berlatih dengan formula Fire Phoenix, ia masih merasa bahwa ia tidak dapat bertahan. Kekuatan api ini terlalu kuat, sudah jauh melampaui batas kemampuan tubuhnya. Ini tidak akan berhasil. Jika terus berlanjut, aku akan terbakar sampai mati. Wu Chen tidak pernah merasa seperti ini, karena dia adalah seorang alkemis dan memiliki pencapaian besar di bidang api. Dia tidak pernah menyangka akan datang hari di mana dia akan terbakar sampai mati oleh api juga. Saat itu, kesadaran Wu Chen mulai kabur. Api di luar terus menyala tanpa henti, api yang mengerikan itu membuatnya merasa tercekik. Perasaan seperti ini sangat familiar baginya, karena ini adalah perasaan yang sama yang dia rasakan ketika dia akan mati di kehidupan sebelumnya. Tidak, aku sama sekali tidak boleh mati di tempat seperti ini. Wu Chen berteriak marah. Dia masih belum membalas dendam atas kebenciannya terhadap darah, dan musuh-musuh itu masih berkeliaran. Pada saat ini, seolah-olah musuh-musuhnya melolong dengan gila di telinganya. Namun, dirinya saat ini dikelilingi oleh api yang mengamuk, dan bagian luarnya terbakar bersama mereka. Mustahil baginya untuk melarikan diri. Namun, tepat pada saat ini, Wu Chen tiba-tiba menyadari bahwa api di tubuhnya sebenarnya menyatu dengan api Flaming Phoenix. Awalnya, Wu Chen tidak terlalu memikirkan fenomena ini, dia percaya bahwa formula Fire Phoenix di tubuhnya menyerap api di tubuh Flaming Phoenix. Apa yang terjadi? Wu Chen merasa ini agak aneh. Dia memeriksa dengan saksama dan menemukan bahwa situasi ini tidak sesederhana yang dibayangkannya. Karena dia menemukan bahwa bukan hanya kekuatan yang menyatu dengan Flaming Phoenix, bahkan kesadarannya pun perlahan menyatu juga. Ini adalah pemandangan yang sangat familiar. Di kehidupan sebelumnya, dia meninggal, jiwanya bertransmigrasi, dan dia memiliki satu tubuh. Namun sekarang, pemandangan serupa terjadi padanya lagi. Mungkinkah dia meninggal lagi? Apakah sudah waktunya untuk dirasuki kedua? Memikirkan target yang dirasukinya kali ini, Wu Chen tidak bisa tidak menganggapnya lucu. Kali ini, dia benar-benar ingin merasuki binatang iblis. Namun, kebenaran membuktikan lagi bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana yang dia kira. Di luar, Flaming Phoenix melolong liar. Tiba-tiba, dia terkejut menemukan bahwa kesadaran yang kuat sedang mendekati otaknya. Awalnya dia tertegun, dan menatap kosong pada kedatangan kesadaran ini, tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi. Namun, dia segera menemukan bahwa ada masalah karena kesadaran ini dipenuhi dengan bahaya. Hal ini menyebabkannya menjadi semakin mengamuk. Kesadarannya juga mulai melonjak untuk mengeluarkan kesadaran lain. Membiarkan dewa ini menguasai tubuhmu adalah kehormatanmu. Kau bahkan berani melawan. Wu Chen mendengus dingin. Dia adalah seorang alkemis dan ahli dalam penggunaan kekuatan jiwa. Dia menyerang dengan jarum jejak jiwa dan mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Dengan kesadaran Flaming Phoenix yang terhapus, Wu Chen secara alami mengambil alih kendali tubuh yang sangat besar ini. Seketika, kekuatan tirani meledak keluar. Apakah ini kekuatan ahli di tahap astral reaching? Ini benar-benar jauh lebih kuat daripada tahap bela diri sejati. Sejak Wu Chen terlahir kembali di dunia ini, dia tidak pernah merasa dirinya begitu kuat, untuk benar-benar menyelesaikan lompatan dari tahap bela diri sejati ke tahap pencapaian astral dalam sekejap. Kecepatan kultivasi semacam ini bisa dikatakan tak tertandingi di dunia. Hahaha, Flaming Phoenix, masuklah. Lei Hong tertawa terbahak-bahak. Melihat Grace Tower-nya perlahan-lahan terserap, Lei Hong merasa sangat riang dalam hatinya. Setelah pertarungan yang begitu lama, dia akhirnya berhasil menjinakkan Flaming Phoenix-nya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa yang mengendalikan tubuh Flaming Phoenix bukan lagi Flaming Phoenix, tetapi Wu Chen. Kau ingin melahap dewa ini? Aku khawatir kau tidak memiliki cukup kemampuan. Wu Chen berteriak dan mulai mengaktifkan tekniknya. Segera, kekuatan yang sangat kuat meledak keluar. Raging Flame Divine Phoenix. Dalam kehidupan Wu Chen sebelumnya, dia adalah seorang ahli di tingkat dewa. Wajar saja jika dia dapat mengendalikan sebagian dari kekuatan ahli di tahap pencapaian astral dengan mudah, jadi dia tidak perlu membuang-buang tenaga sama sekali.
Namun, tubuh Flaming Phoenix mengandung garis keturunan Phoenix. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, ruang angkasa terbalik, dan langit berubah saat kekuatan mengerikan meletus. Api mengerikan melesat ke langit, mengguncang seluruh wilayah. Apa? Lei Hong menjadi pucat karena ketakutan saat dia melihat Flaming Phoenix, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Berbicara secara logis, semakin dekat dia ke menara rumput, semakin kuat kekuatan pengikat menara rumput, jadi di bawah kekuatan penahan yang kuat dari menara rumput, Flaming Phoenix seharusnya tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, mengapa kekuatan sekuat itu masih meledak dari tubuh Flaming Phoenix? Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa seekor Phoenix besar, secara bertahap muncul di atas kepala Flaming Phoenix. Phoenix ini, sangat besar, panjangnya hampir 300 meter, dan berdiri sepenuhnya di udara saat gelombang energi yang mengerikan menyapu dalam sekejap, cukup untuk menghancurkan ruang dan mengejutkan langit dan bumi. Ini adalah keterampilan bela diri. Surga, bagaimana mungkin Flaming Phoenix tahu cara menggunakan keterampilan bela diri? Sebagai murid Sekte Tai, dia tentu saja berpengetahuan luas. Namun, dia belum pernah melihat binatang iblis yang bisa menggunakan keterampilan bela diri. Ini tidak mungkin. Hanya ada satu cara bagi binatang iblis untuk menggunakan keterampilan bela diri dan itu adalah melepaskan tubuh fana mereka dan berubah menjadi binatang ilahi. Hanya ketika binatang iblis berubah menjadi binatang ilahi, mereka akan dapat menggunakan keterampilan bela diri, karena garis keturunan binatang ilahi sangat kuat dan mereka sudah dapat dengan bebas berubah menjadi manusia. Selama mereka mau, mereka dapat berubah wujud menjadi manusia dan tidak peduli apa tingkat kultivasi mereka. Adapun binatang iblis, bahkan jika kekuatannya telah mencapai tahap kelima dan tingkat keenam, selama ia belum berubah menjadi binatang ilahi, ia tidak akan dapat berubah menjadi manusia. Karena ia tidak dapat berubah menjadi manusia, ia tidak dapat menggunakan keterampilan bela diri. Namun, keberadaan burung Phoenix berapi ini sekarang, telah benar-benar menghancurkan pemahaman Lei Hong tentang binatang iblis. Mungkinkah pihak lain telah menyelesaikan transformasi dari binatang iblis menjadi binatang ilahi dalam sekejap? Bagaimana ini mungkin? Harus diketahui bahwa sangat sulit bagi binatang iblis untuk menjadi binatang ilahi. Ia harus melalui 3 bencana dan 9 cobaan dan kesengsaraan untuk dapat berhasil, tetapi sejak awal, Lei Hong belum melihat tanda-tanda kesengsaraan guntur. Apa yang sebenarnya terjadi? Melihat ekspresi terkejut Lei Hong, Wu Chen tersenyum tipis. Orang ini, bagaimana dia bisa mengerti apa yang terjadi pada tubuhnya? Dengan raungan marah, energi kekerasan melonjak ke dalam burung Phoenix. Burung Phoenix melepaskan kekuatan yang dahsyat, dan dengan kepakan sayapnya yang besar, energi yang dahsyat melonjak keluar. Kekuatan ini sangat mengerikan, menyebabkan udara bergetar dan terus berguncang. Hancurkan! Wu Chen berteriak saat kekuatan dahsyat meledak keluar. Burung Phoenix melebarkan sayapnya, berkokok di langit, dan kekuatannya yang mengerikan mengguncang dunia. Bahkan menara rumput pun terhempas, tidak mampu menahan Wu Chen lebih lama lagi.